Dari Prof. Emil sendiri melihatnya seperti apa sih penanggulangan COVID-19 di tanah air dan pemulihan ekonominya di tahun 2021 ini? Walaupun sudah terkendali dan jumlah yang vaksinasi di tanah air kita praktis sudah seluruh penduduk yang jumlahnya ratusan juta ini, namun adanya Omikron yaitu ancaman virus baru harus kita waspadai. Biasanya pada musim tahun baru, Natal dan sebagainya, biasanya Indonesia itu mengalami semacam libur panjang sehingga penduduk banyak yang pergi bertamasya mencari tempat-tempat di daerah Bali, Sumatera dan sebagainya. Menyadari bahwa ada ancaman Omikron yang baru itu, pemerintah mengambil kebijakan tidak menganjurkan penduduk untuk memanfaatkan masa liburan Natal tahun baru ini. Jadi, di satu pihak penduduk masyarakat ingin kembali normal, rileks, santai. Di lain pihak ada ancaman Omikron ini sehingga pemerintah berkewajiban mengambil larangan, tindakan, keterbatasan. Maka jalan yang ditempuh adalah membatasi gerak manusia walaupun ada di masa libur. Oke, oke, itu yang harus dilakukan pemerintah ya menjelang akhir tahun ini seiring dengan adanya ancaman varian baru Omikron ya, Prof. Nah, kita flashback sedikit, Prof. Sebetulnya kan varian baru ini sudah pernah terjadi juga ketika waktu itu Delta muncul gitu ya di tanah air di pertengahan tahun begitu. Nah, Prof. Emil sendiri melihat nih kesigapan pemerintah dalam menanggulangi varian baru termasuk waktu Delta seperti apa? Sudah cukup baikkah kebijakan-kebijakannya dan apakah itu bisa diterapkan lagi ketika Omikron atau justru ada yang harus diperbaiki? Varian baru ini kita tidak tahu karakternya, apa sifatnya, karena itu sedang dipelajari. Namun yang jelas prinsip pakai masker, kurangi hubungan kerumunan orang, batasi mobilitas sebagainya berjalan terus. Dan itu yang diutamakan sehingga diharap bahwa kita bisa bebas dari Omikron ini. Oke, itu dari dampak kesehatannya ya. Sekarang kita bicara ke ekonominya, Prof. Perekonomian tanah air gitu ya. Sepanjang tahun 2021 ini, Prof. Emil melihat sudah ada perbaikan belum dibandingkan tahun 2020 gitu ya. Bagaimana program-program pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, apakah sudah berjalan efektif atau seperti apa? Tentu lebih baik dari tahun 2020 kemarin. Namun dengan apa yang kita harapkan tentu tidak sebaik yang kita harapkan. Indonesia memasuki resesi ekonomi sejak COVID 2020. Sehingga keinginan adalah agar kita 2021 ini bisa keluar dari masa resesi. Namun di sini pemerintah harus menimbang antara faktor kesehatan diimbangi dengan faktor risikonya dan mengambil langkah mengendalikan ekonomi. Nah, antara dua hal ini berjalan di atas seutas tali, menjaga keseimbangan antara kesehatan COVID-19 di satu pihak dan rehabilitasi stabilisasi ekonomi di lain pihak. Langkah ini tidak gampang. Kita enak aja bicara, hai pemerintah jaga keseimbangan. Tetapi bagaimana menjaga keseimbangan di dalam realitas jika kita tidak tahu bagaimana revenue-nya, pendapatannya, dampak ekspornya, importnya, dan sebagainya. Jadi, yang saya lihat adalah teman-teman di pemerintahan mengambil langkah hati-hati menjadi kebijakan utama. Oke, sejauh ini Prof. Emil sudah melihat ada keseimbangan itu tidak antara kesehatan dan pemulihan ekonomi? Tidak, jaga keseimbangannya menjadi penting. Sebab begitu jebol kesehatan, hancur ekonomi. Oke. Ekonomi bergantung pada terkendalinya COVID.
Oke. Dan COVID itu tidak di tangan kita. Virus itu terbang dari mana-mana saja, keluar asal COVID kan dari luar. Nah, ini kan dijaga. Tapi jaga di gimana itu? Ya, ditutup pelabuhan udara, bagaimana pelabuhan laut, bagaimana penduduk yang mau pulang dari tanah air dan sebagainya. Oke, oke. Jadi tetap semuanya bergantung dengan seperti apa penanganan pandemi COVID-19-nya ya. Karena tadi kalau kesehatannya hancur, ekonominya malah semakin hancur lagi. Nah, tapi kan di satu sisi pembangunan itu harus terus berjalan ya, Prof ya. Di tahun 2021 ini, Prof Emil melihat pembangunan ekonominya sudah berada di rel yang tepat nggak? Dan hingga sekarang, yang penting dari pembangunan, dampak negatif terutama bagi penduduk miskin harus kita jaga. Karena itu usaha-usaha yang berkaitan bantuan sosial maupun UMKM, usaha dari masyarakat kecil menengah itu didorong. Jadi diutamakan adalah kelompok penduduk yang rawan terhadap gangguan ekonomi akibat kesehatan, dan itu ada kelompok ekonomi lemah, UMKM, ekonomi kecil dan sebagainya.